Selamat hari Minggu bagi kita Jemaat HKBP Bandung. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya, kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 25 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa, kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, titah kedua dan artinya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bernyanyi dari nomor 128. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat terjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dalam pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi dari 476 buku ND.
Epistel pada minggu ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ia akan mengenakan kerangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah firman Allah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Bernyanyi dari 238. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana seluruh teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman warta jemaat. Persembahan minggu keluarga, persembahan bulanan, diakonia huria, ucapan syukur dan lain-lain dapat ditransfer melalui Bank Mandiri Bandung Braga nomor rekening 1320000509696, nama rekening HKBP Bandung Rio Marta Dinata. Setiap transfer via bank mohon mencantumkan nama pengirim, berita transfer dan konfirmasi via SMS, WhatsApp ke nomor HP 0812
2035-2234 Sekretariat HKBP Bandung untuk kepentingan administrasi keuangan. Demikian warta jemaat. Mari bernyanyi dari nomor buku Ende nomor 826. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dan jemaat Tuhan yang beribadah di rumah sekarang saat ini, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah minggu kita saat ini diambil dari Evangelium Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam misi penyelamatan umat manusia, Yesus memberikan pengajaran kepada orang-orang percaya agar memiliki kehidupan yang baik dan benar, memiliki kehidupan yang berguna. Dan setiap pengajaran yang diberikannya, yang diberikan oleh Yesus adalah hidupnya dan pengalamannya sendiri, dan apa yang telah dilakukannya. Jadi pengajaran yang diberikan Yesus bukan pengalaman orang lain, bukan diri orang lain, tetapi pengajaran yang diberikan oleh Yesus adalah hidupnya sendiri dan apa yang dilakukannya. Dalam nats kita saat ini, Yesus memberikan suatu pengajaran yang sangat keras dan dalam, yang sesungguhnya nats ini dialamatkan kepada orang-orang Farisi sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pengajar bagi umat Yahudi.
Dan nats ini juga menjadi suatu pengajaran bagi kita orang percaya saat ini. Oleh sebab itu, mari kita membuka telinga kita dan merenungkan firman ini dalam kehidupan kita setiap saat. Ada beberapa hal yang mau kita renungkan. Yang pertama, nats ini menyuarakan kepada kita, mengingatkan kita, memberikan suatu pengajaran kepada kita bahwa orang percaya harus terus-menerus belajar firman Tuhan. Orang percaya harus terus-menerus mendengar, merenungkan, menggumuli firman Tuhan, agar jangan buta rohaninya, tetapi agar celik mata rohaninya, sehingga demikian ia dapat melihat segala perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang buta mata rohaninya, dia tidak akan dapat melihat sebesar apapun perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi orang yang celik matanya, dia akan dapat melihat sekecil apapun perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang buta rohaninya, dia tidak dapat melihat yang baik. Dia tidak dapat melihat sesuatu yang berguna, sehingga dalam hidupnya dia penuh dengan sungut-sungut, sehingga dalam hidupnya dia penuh kekecewaan, sehingga dalam hidupnya penuh dengan keburukan-keburukan yang diperbuat oleh orang lain, bahkan Tuhan sendiri dalam hidupnya. Sehingga sebagai orang percaya, dia tidak dapat menuntun orang lain ke jalan kebenaran, tetapi justru membawa orang lain ke hal-hal yang buruk. Makanya dikatakan dalam nas ini, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Tentu ini peringatan. Ini suatu pengajaran yang keras bagi orang-orang Farisi saat itu, di mana orang-orang Farisi yang menyatakan dirinya mengetahui firman Tuhan, yang mengetahui Alkitab, dan memberikan pengajaran-pengajaran kepada orang-orang Yahudi, tetapi mereka justru membawa para muridnya ke jalan yang tidak benar. Mereka mempelajari firman Tuhan untuk mengagungkan dirinya. Mereka menggumuli firman Tuhan hanya untuk memberitahukannya kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bahwa dia adalah hafal, bahwa dia adalah mengetahui isi Alkitab. Tetapi perilakunya, tetapi mata rohaninya buta, sehingga dia hanya mengetahui dan tidak dapat melihat segala sesuatu perbuatan baik. Dan dikatakan juga seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Artinya, sebagai orang percaya harus terus-menerus belajar dan menggumuli firman Tuhan untuk menuju sama dengan Kristus. Belajar firman Tuhan agar kita sama dengan Yesus sebagai guru agung. Lantas ada pertanyaan, apakah memang mungkin kita sama seperti Yesus? Apakah kita memang mungkin sama seperti guru agung?
yang pasti mungkin. Makanya buku ende kita 481 godang dope si guru honomi asa tudoso doho Tuhan. Dan itulah iman kita sebagai orang percaya, bahwa masih banyak akan sesuatu hal yang akan kita pelajari, yang akan kita gumuli, agar firman Tuhan hidup, lahir, berakar dalam hidup kita, sehingga kita sama, menuju kesamaan dengan Tuhan. Namang guruhon hatan di debata dang boy lokkangi sian nguluni na porsea. Ide benda di dokon hohosom mai, ajari mai, molo hudul ho, molo merdalani ho, molo laho manang tudia, hohoson hatan di debata, guruhon hatan di debata. Makanya nyanyian kita buku ende itu sangat mendorong kita untuk mengingatkan kita, godang dope si guru honon asa tudus ho doho Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus terus menerus menggumuli, belajar tentang firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Yang kedua, nats ini memberikan suatu pengajaran kepada kita agar hidup orang percaya, agar hidup kita menjauhkan diri dari kemunafikan. Hidup orang percaya harus benar adanya, tidak akrab dengan kemunafikan, tetapi justru menjauhkan hal itu dari hidupnya. Hidup dalam kemunafikan tentu tidak seturut dengan pengajaran firman Tuhan. Dan bahkan kemunafikan itu adalah suatu hal yang benar-benar ditantang oleh Yesus. Ciri-ciri orang munafik, dia mampu melihat kesalahan orang lain, tapi tidak mampu melihat kesalahannya. Mampu melihat kebaikannya sendiri, tetapi tidak mampu melihat kebaikan orang lain. Orang munafik itu kegemarannya meremehkan orang lain dan bahkan menghakimi orang lain. Ciri-ciri orang munafik itu dirinya menjadi tolak ukur bagi setiap orang dan menganggap orang lain jauh di bawahnya. Hidup orang percaya sesungguhnya tidak harus meremehkan dan menghakimi orang lain, tidak mengumbar-umbar segala perbuatan baiknya, tetapi hidup orang percaya harus mampu melihat kesalahannya sendiri dan melupakan kesalahan orang lain. Mampu melihat perbuatan baik orang lain dan melupakan perbuatan baik yang dilakukannya. Kalau tadi orang munafik, dia mengingat-ingat perbuatannya yang baik, melupakan perbuatan orang lain yang baik. Tapi orang percaya, dia mengingat perbuatan baik yang dilakukan orang lain dan melupakan perbuatan baik yang dilakukannya. Itu bedanya orang munafik dengan orang percaya. Makanya kalau ada orang yang mengumbar-umbar segala perbuatan baiknya dan melupakan perbuatan baik yang dibuat oleh orang lain, maka dia munafik.
Kenapa dikatakan mengingat perbuatan baik yang dilakukan orang lain dan melupakan perbuatan baik yang dilakukannya, agar di dalam hidupnya, agar dia berpikir bahwa belum ada, tidak ada lagi perbuatan baik yang dia lakukannya, sehingga dia berusaha terus menerus untuk melakukan perbuatan baik dan benar. Ainga dia etong bedang adong bewe akan nadingga diulana gabe girgir may bana terus mangulahon nadinggan edang diingot anggo halak na munafik naking saya diingot gabe tubuh ma tunguluna tubuh ma di pikiranna ngagudak kubay perbuatan ngagudak kubay akan nadinggan pinaso majo. Sudah banyak saya buat, sudah banyak saya lakukan perbuatan baik, ini off dululah, sampai di sini dululah, karena sudah banyak loh. Sehingga karena apa ini dia mengingat-ingat perbuatan baiknya, dia menjadi berhenti untuk melakukan segala perbuatan baik. Tetapi jika dia merasakan tidak ada perbuatan baik itu, maka dia terus berusaha berbuat baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang dua hal inilah menjadi pengajaran berharga bagi kita orang percaya saat ini. Sebagai orang percaya harus terus-menerus menggumuli belajar tentang firman Tuhan. Masih banyak yang harus kita pelajari. Godang do pesi guru honota. Yang kedua, kita diajak agar menjauhkan diri dari kemunafikan. Makanya firman Tuhan mau menyuarakan dengan keras kepada kita, buka dulu selumbar-selumbar yang ada di mata, balok yang ada di mata kita, sehingga kita mampu membuka selumbar di mata orang lain. Perbaiki dulu perilakunya. Jangan buat hidupmu menjadi tolak ukur bagi setiap orang. Jangan menghakimi. Anggo hita kan nama lu menghakimi. Ai di do tak ni do perbinotoan na. Ai songoni do HP. Makanya firman ini sangat-sangat memberikan pengajaran, mengingatkan kita dalam realita kehidupan kita setiap saat. Karena kita selalu bersentuhan dengan hal yang demikian. Kita jangan seperti orang Farisei yang mengagung-agungkan pengetahuannya, yang mengagung-agungkan keahliannya, yang mengagung-agungkan kelebihannya, tetapi dia tidak berbuat. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kiranya firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari kita. Yesus mau agar firman Tuhan melekat, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Dan Yesus mau mengatakan, tetaplah berbuat baik dan benar. Jauhkan hidupmu dari penghakiman. Jauhkan hidupmu dari kemunafikan. Karena itulah pengajaran berharga bagi kita. Cintailah pengajaran ini. Agar hidup kita tetap hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Terberkatilah Bapak Ibu saudara-saudari, terkhusus bagi jemaat Tuhan yang beribadah di rumah saat ini. Tuhan menuntun hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami akan hidup orang percaya, hidup sebagai murid-murid-Mu, tetap setia menggumuli firman-Mu, dan tetap belajar dan belajar akan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi sukacita dalam hidup kami, dan firman-Mu menjadi teladan bagi hidup kami orang percaya.
dengan berakarnya dan bertumbuhnya firman-Mu dalam hati kami dapat menjauhkan diri dari kemunafikan, menjauhkan diri dari penghakiman terhadap sesama, mengakukan diri kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan firman-Mu ini dan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat hidup seturut dengan Engkau. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau mendoakan seluruh jemaat. Kiranya di dalam kesehariannya, terkhusus saat ini, bagi jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumahnya, yang sedang dalam pemulihan, perlihatkan kuasa-Mu untuk kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang berduka saat ini. Kiranya penghiburan dari-Mu menguatkan mereka. Bagi jemaat-Mu yang berpengharapan, apapun harapan-harapan yang dia inginkan, kiranya juga Tuhan mengkabulkannya. Bagi anak-anak-Mu yang merindukan pasangan hidup, kiranya juga Tuhan memberikan pasangan hidup yang sepadan. Bagi jemaat-Mu yang merindukan keturunan, kami juga dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu agar Tuhan juga memberikannya, karena kami tahu segala berkat hanya ada dalam tangan pengasihan. Kami juga mau berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ini, terkhusus hari ini. Tuhan telah menambahkan kepada mereka berkat-berkat melalui umur. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang lain akan Tuhan tambahkan. Secara khusus juga kami mau mendoakan anak-anak-Mu yang sedang mengikuti dan yang sudah mengikuti ujian masuk ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka dan menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak yang mau mencari pekerjaan. Kiranya juga Tuhan menunjukkan jalan bagi mereka. Pada saat ini kami mau mendoakan negara kami ini dan kondisi dunia saat ini yang sedang mencekam karena wabah virus corona. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu dapat memulihkan kondisi dunia saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami agar tetap setia menyembah, karena kami percaya segala sesuatu akan tunduk kepadamu, terkhusus wabah virus corona ini. Perlihatkan kuasa-Mu dan perlihatkan mujizat-Mu tentang. Kami juga mau berdoa kepada saudara-saudari kami yang sedang berjuang di garda terdepan untuk memutus mata rantai virus. Sertai mereka dan keluarganya. Sertai para pemimpin-pemimpin negara, terkhusus negara kami Indonesia, agar tetap memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik yang akan kami lakukan sebagai masyarakat. Dan juga pemimpin-pemimpin gereja, Tuhan juga tetap memberikan kebijaksanaan untuk melaksanakan, memberikan perintah apa yang harus kami lakukan sebagai warga jemaat. Ajar kami juga sebagai warga negara, sebagai warga jemaat untuk taat mengikuti segala protokol-protokol kesehatan dan pemerintah yang diberikan. Dan melalui itu kami dapat memutus mata rantai dari COVID. Kami tidak dapat mencari jalan keluar yang lain, karena kami tahu
kuasa itu hanya ada padamu. Perlihatkan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya segala kerinduan kami, kiranya kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Demikian pelayanan ibadah pada ibadah pukul 7 ini. Kiranya kita dapat pulang ke rumah dengan sukacita, dan marilah kita ikuti protokol-protokol yang sudah ditentukan. Tuhan memberkati. To see